أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Dialah pemilik kesyukuran karena dialah pemilik rububiyah, dialah pemilik uluhiyah karena dialah pemilik semua yang ada. Dialah Al-Khaliq, dialah pencipta, Al-Malik, maha pemilik semua yang dia cipta, Al-Mudabbir, yang mengatur semua yang dia ciptakan, yang dia miliki. Alhamdulillah, kembali kita pada pagi Sabtu ini, Sabtu 29 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah atau 6 Juli 2024 Masehi. Kita mengkaji kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bab bahasan kita sekarang bab 45, bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab man sabba, barang siapa yang telah mencela ad-dahra, waktu atau masa atau zaman, maka faqad, sungguh, ada, dia telah menyakiti Allah. Saya ulangi, judul bab kita adalah bab man sabbad dahra faqad adallah. Bab barang siapa yang telah mencela waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah atau mengganggu Allah atau mengusik Allah. Ada satu ayat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dijadikan sebagai dalil, itu surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun.
Dan firman Allah Ta'ala, wa qalu, dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir berkata, ma hiya, tiadalah ia, illa hayatunad dunia, kecuali hanya semata kehidupan dunia kita ini saja. Jadi orang kafir mengatakan hidup ini hanya hidup dunia ini saja. Namutu, kita lalu mati, wa nahya, dan kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya sebatas semata-mata waktu saja. Jadi kata mereka, kita mati, kita macam-macam hanya karena waktu pelakunya. Jadi mereka sebut waktu sebagai mematikan, membinasakan. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan tidak ada mereka memiliki tentang itu, yaitu tentang keyakinan ungkapan mereka itu, min ilmin, berupa ilmu, tanpa ada mereka punya ilmu. Inhum illa yadhunnun, tiada lain mereka hanya semata-mata menduga-duga. Ini ayat pertama sebagai landasan kajian ini tentang mencela waktu. Jadi saya ulangi judul bab ini, siapa yang mencela waktu maka sungguh telah mencela Allah. Sebelum kita lanjut terang lebih dari dalil ini, kita lihat penjelasan singkat dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Pertama, mencela ini artinya mengeluarkan ungkapan yang menjelekkan. Sedangkan waktu yang dimaksud di sini adalah zaman. Seperti kita ketahui kita hidup dalam dimensi waktu. Bahasa lain waktu adalah al-asr, al-dahr, al-asr. Kemudian bahasa lain adalah zaman atau al-waktu itu sendiri. Jadi ada waktu, ada zaman, ada dahr, ada asr. Semuanya tertuju kepada dimensi waktu yang kita jalani. Kita hidup dalam dimensi waktu. Allah ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang terletak di antara langit dan bumi, kata Allah dalam beberapa tempat Al-Quran, fi sittati ayyam, dalam batasan waktu 6 hari. Allah juga mengatakan perjalanan waktu sejak Allah ciptakan langit dan bumi, seperti Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat At-Taubah ayat 36, perjalanan waktu sejak Allah ciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi kata Syekh Muhammad Utsaimin, ad-dahru huwa zaman wal waktu. Dahar dalam ayat ini artinya zaman atau waktu. Lalu bila katakan mencela waktu, bisa kita lihat 3 gambarannya. Gambaran pertama, al-awwalu ayyaqsuda al-khabara al-mahdha dunan lawmi, fahadha jaizun. Model mencela waktu yang pertama adalah seorang bermaksud cuma semata-mata memberitakan saja tanpa maksud mencela. Ini boleh. Seperti seorang mengatakan, ta'ibna min shiddati hurrin hadzal yaum aw bardi. Kita sangat letih karena sebab saking panasnya suhu hari ini atau saking dinginnya suhu hari.
Seperti kejadian musim haji kemarin, suhu di Mekah sampai 52 derajat Celcius, sehingga diberitakan meninggal dalam musim haji yang di puncak itu ada sekitar 1.300 orang. Itu di luar kematian di Mekah dan Madinah karena suhu itu tinggi. Jadi kalau cuma semata memberitakan suhu sangat tinggi, kita sangat letih, atau suhu sangat dingin, kita kurang kuat menghadapi ini, kalau tidak maksudnya mencela, tidak maksudnya menyesali, maka ini hukumnya ungkapannya boleh. Atau sekarang suhu ekstrim, panas, tiba-tiba langsung hujan, kalau tidak maksud mencela, itu boleh. Semata-mata memberitakan saja itu boleh. Model yang kedua adalah, jadi ini saya ulang kata Syekh, ada 3 macam ungkapan, model ungkapan bentuk mencela waktu. Tapi yang model pertama ini boleh karena tujuannya mencela, tidak mencela tapi cuma beritakan. Yang kedua adalah ayasubbad dahra ala annahu huwal fa'il ka ayya'taqida yasubbuhu bisabbihi ad-dahra anna ad-dahra huwa alladhi yukallibu al-umur ila al-khair wa syarr wa hadha syirkun akbar. Yang kedua adalah seorang mencela waktu dengan ungkapan atau keyakinannya bahasanya waktu ini pelaku, waktu yang memperbuat. Karena misalnya terjadi perubahan baik buruk, dia katakan ini karena sebab waktu yang merubah terjadi kebaikan, waktu yang menyebabkan terjadinya keburukan. Ini adalah termasuk syirik besar. Syirik besar. Karena waktu ini tak lain hanyalah ciptaan Allah. Semua yang ada selain Allah adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah, aturan Allah terjadi karena Allah yang menciptakan. Ketika seorang meyakini terjadinya perubahan takdir karena sebab waktu yang menyebabkan terjadi perubahan, dia cela. Sekarang misalnya dikatakan perubahan waktu, kita semuanya jadi merana, jadi gini, kita dapat fitnah dan macam-macam karena perubahan waktu. Ini adalah syirik besar karena meyakini waktu sebagai pelaku. Model yang ketiga adalah annahu yasubbu ad-dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il bal ya'taqidu anna Allah huwal fa'il lakin yasubbuhu li'annahu mahallun li hadzal amr al-makruh indahu fa hadza muharram. Yang ketiga adalah seorang mencela waktu, dia tidak meyakini waktu ini yang berbuat. Dia meyakini waktu ya ini Allah yang mengatur. Dia yakin Allah yang mengatur waktu, tapi dia cela juga karena pada waktu ini terjadi yang tidak disukai, pada waktu ini terjadi ini. Dia tahu Allah yang mengatur, dia cela juga. Ini adalah perbuatan haram, tapi tidak sampai ke syirik. Kalau syirik model 2, yakini waktu ini yang membuat keadaan berubah. Ini kata Syekh Muhammad Utsaimin, 3 macam bentuk perbuatan bersikap mengeluarkan ungkapan celaan terhadap waktu. Nomor 1 tadi boleh, cuma semata berita. Katakan misal suhu sekarang tinggi sekali, kadang-kadang kita susah bernapas, atau ekstrim panas, lalu tiba-tiba datang petir, terjadi hujan. Kalau tujuan tidak mencela boleh, seperti memang kita rasakan sekarang disebut dengan suhu ekstrim. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Yang di dalam ayat ini, surat Al-Jathiyah ayat 24, Allah mengatakan tentang keyakinan atau sikap atau penilaian orang kafir terhadap waktu. Jadi mereka katakan hidup kita ini
hanyalah semata hidup di dunia saja. Kita mati dan tidak kita hidup. Kematian dan hidup kita hanya semata-mata karena waktu, karena zaman. Ini adalah orang musyrik, tidak meyakini adanya Allah yang Maha mengatur. Ini pula model keyakinan orang filsafat, memandang hanya terjadinya sesuatu karena ada sebab akibat saja, tidak pada Allah sebagai pelaku. Mereka memandang karena ada zat, kemudian zat itu punya gerakan, punya gaya, punya energi, tanpa mereka kaitkan penyebab semua itu adalah Allah. Ini orang-orang filsafat yang mereka menggunakan akal semata untuk memahami hidup, padahal memahami hidup ini dengan wahyu. Sejak manusia pertama, hidup ini dipahami dengan wahyu yang Allah turunkan. Tadi sebelum pengajian kita mulai, ada bapak yang bertanya tentang penciptaan Adam. Adam diciptakan pada hari Jumat. Betul, itu ada hadis Nabi. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari Jumat dahulu Adam alaihissalam diciptakan, dan pada hari Jumat juga Adam diperintahkan turun ke bumi. Dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala tadinya telah memberikan peluang bagi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa berdomisili di sorga dengan segala kenikmatan, lalu sesuai dengan takdir Allah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, syaitan menggelincirkan Adam. Rahasia takdir Allah, tergelincir Adam dan Hawa sebab godaan setan, berakibat mereka diusir dari sorga. Sebelum mereka berada di bumi, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Qulna, kami berfirman, ihbitu minha jami'ah, turunlah kalian semua dari surga ini. Jami'ah, secara keseluruhan turun dari surga. Jadi turun artinya sekarang tinggal lagi kalian ke bumi. Ihbitu minha jami'ah. Lalu apa rambu-rambu kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Jika datang nanti petunjuk dari sisiku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk aku itu, dalam hidup di dunia ada petunjukku dia ikuti, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak mereka akan sedih. Sebaliknya, walladzina kafaru, siapapun yang mengingkari petunjuk tersebut, wa kadzdzabu biayatina, dan dia dustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, itulah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Kalau dia khalidin sama, kekal. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Dalam ayat ini Allah katakan sebelum Adam berada di bumi telah ada diingatkan ada rambu-rambu dari Allah nanti. Inilah wahyu. Padahal Adam manusia pertama. Manusia pertama Adam dan Hawa yang mendiami bumi. Maka sekiranya ada keturunan Adam yang hidup di bumi mencari cara hidup sendiri tanpa merujuk pada wahyu, ini adalah termasuk dalam ayat lanjutan tadi, siapa yang mendustakan ayat kami, menentang ayat kami, mereka penduduk neraka. Jadi orang filsafat menggunakan akal untuk memahami hidup. Padahal sejak manusia pertama Allah telah katakan ada wahyu pedoman hidup. Tapi takdir Allah
Model itu ada manusia yang hidup menggunakan akal semata, tidak mencari wahyu. Ada manusia yang Allah beri hidayah, mencari wahyu dan hidup menyesuaikan diri dengan ajaran wahyu. Jadi yang dalam gambaran ayat ini adalah orang-orang yang tidak mempedomani wahyu. Mereka katakan mati dan hidup hanyalah peroleh sebab pergantian waktu. Tiba waktu lalu kita mati. Padahal tidak didukung oleh ilmu. Ilmu artinya pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Yang mengetahui hakikat hidupnya Allah. Allah telah mengajarkan hidup dan mati. Ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup, kemudian abadi. Itu masih dalam surah Al-Baqarah. 2 kali mati, 2 kali hidup. Bagi orang tidak beriman, mereka katakan cuma sekedar pergantian waktu, perjalanan waktu kita mati. Jadi Allah katakan inhum illa yadhunnun. Keyakinan mereka hanyalah duga-dugaan, sangka-sangkaan. Dianalisa lalu disangka, dianalisa ini, disangka ini, digunakan akal lalu disangka ini. Padahal hidup ini telah ada aturannya dari Allah. Ajaran dari Allah adalah pasti disampaikan oleh para pemegang wahyu itu, nabi-nabi sesuai dengan zaman. Ini dalil pertama. Jadi orang yang meyakini hanya waktu saja yang mengatur berarti melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala. Dalil berikutnya wa fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis sahih berasal dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi di sini ada 3 yang mengatakan. Pertama, Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda. Yang kedua, Nabi mengatakan Allah berfirman. Ini makanya disebut hadis qudsi. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi itu perkataan Allah yang redaksinya Nabi yang menyampaikan. Didengar oleh sahabat lalu disampaikan pula kepada generasi setelahnya sampai ke kita. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam selalu menyakitiku, yasubbud dahra, dia mencela waktu, wa anad dahru, padahal akulah waktu itu, biyadi al-amru, urusan berada dalam tanganku, uqallibul laila wan nahar, aku pergantikan malam dan siang. Jadi ayat ini bukan berarti waktu adalah Allah. Dalam maksud saya dalam hadis ini bukan berarti dikatakan waktu adalah Allah sampai di sana saja, tidak. Tapi Allah sebut aku adalah waktu, tapi dilanjutkan keterangan setelahnya oleh Allah, aku yang mempergantikan malam dan siang. Berarti waktu ini adalah ciptaan Allah, bukan zat Allah. Allah yang mempergantikan malam dan siang. Di tangan Allah semua urusan. Allah sebut di sini sikap anak Adam itu manusia mencela waktu. Ini namanya menyakiti Allah. Berarti secara akidah di sini ada kajian tauhid asma wa sifat. Allah juga ada diperlakukan sikap menyakiti oleh makhluk. Jadi Allah tersakiti dengan sebab seorang mencela waktu. Tapi di sini kita pahami
makna tersakiti berarti yang menyakiti melakukan sikap tidak baik terhadap Allah. Ketika Allah tersakiti, tidak bisa kita persamakan seperti kita tersakiti, karena ini termasuk berita tentang Allah. Allah tak sama dengan makhluk. Yang jelas sikap menyakiti Allah adalah sikap tercela. Seorang mencela waktu sama dengan mencela Allah, karena Allah yang mempergantikan waktu. Seorang mencela suhu, mencela iklim, mencela bumi, mencela kondisi alam tertentu, sama saja yang dia cela berarti adalah yang memperbuat, tak lain adalah Allah. Kita perluas lagi, mencela ciptaan tubuh seseorang, mencela warna kulit seseorang, mencela bentuk hidung seseorang, mencela fisik seseorang. Yang menciptakan adalah Allah, berarti mencela Allah. Ini hadis yang pertama. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Kata Nabi, jangan kalian mencela waktu, karena sesungguhnya Allah lah waktu itu. Jadi Allah waktu itu bukan berarti waktu ini zat Allah, tidak. Tapi ditafsirkan oleh hadis tadi, ayat Allah sendiri mengatakan Allah mempergantikan malam dan siang. Ini bahasan 3 dalil tiga dalil dalam bab ini. Pertama, surat Al-Jathiyah ayat 24. 2 buah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu mengatakan Allah adalah waktu. Mencela waktu berarti menyakiti Allah. Arti Allah adalah waktu bukan berarti waktu itu zat Allah, tidak. Maksudnya Allah yang mempergantikan malam dan siang. Sekarang kita lihat fihi masail. Di dalam bahasan ini ada sejumlah bahasan, 4 masalah di sini. Al-ula an-nahyu an sabbid dahar. Bahasan pertama, larangan mencela waktu. Jadi tamasuk juga terkait dengan ini. Perubahan terjadi karena waktu. Contoh, kita lihat di cermin wajah kita sekarang telah berubah, telah keruput atau telah berubah, lalu kita cela. Ini tidak boleh. Karena perubahan kita ini seiring dengan perjalanan waktu adalah perbuatan Allah. Dan terkait dengan itu juga Nabi melarang mencabut uban. Kata Nabi, jangan kalian mencabut uban, karena uban itu cahaya nanti bagi orang mukmin pada hari kiamat. Jadi larangan mencela waktu. Tapi kalau memperbandingkan model pertama, misal perbandingan kata orang-orang tua-tua, kami dahulu ketika kecil-kecil, kita orang tua, kalau kami sedang berada di warung, lalu datang mama ke warung, orang dulu Pak Lapau sedang di warung, anak-anak datang mamanya. Gimana yang kecil-kecil? Menyingkir karena menghormati paman. Artinya apa? Ada adab terhadap orang tua. Lalu dikatakan anak-anak sekarang tidak ada persangkaan terhadap orang tua. Kalau perbandingan seperti ini boleh. Misalnya kalau dulu seorang mama datang ke rumah ponakan, mendehem saja udah siap-siap orang di rumah. Kalau perbandingan seperti itu boleh. Karena terjadi perubahan budaya
seiring dengan perubahan zaman. Perubahan budaya ini adalah sesuai dengan perubahan keadaan-keadaan yang berubah. Kalau zaman sekarang, salah satu hasil perubahan budaya adalah orang duduk sekian orang masing-masing sibuk dengan tangan sendiri. Ya. Kalau zaman dulu orang duduk bersama, mereka ngomong karena tidak ada yang menyibukkan. Kalau sekarang masing-masingnya sibuk. Kita naik angkot, kendaraan umum, masing-masing sibuk, tidak peduli dengan disibuk dengan tangan sendiri. Ini perubahan karena zaman berubah, budaya berubah, itu tidak mencela masalah. Itu sekadar menyebutkan perbandingan. Tapi kalau memang ada hal negatif yang keluar dari agama, dikritik atau dicela itu boleh. Sekarang orang riba aja berbunga, nah, itu tidak salah ya. Karena memperbuatan manusia, bukan waktunya kita cela. Tapi kalau mencela waktu maka termasuk dalam larangan ini. An-nahyu an sabbid dahr. Larangan mencela waktu. Yang kedua, asaniya tasmiyatuhu adzan lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa bukan Nabi, Allah dalam diskusi. Allah Ta'ala mengatakan orang yang mencela waktu disebut menyakiti Allah. Ini tidak boleh kayak orang kita, ini hujan ke hujan aja. Apa arti kalimat hujan ke hujan saja? Siapa yang disalahkan? Hujan ini bukankah cuma Allah yang menurunkan? Kalimat seperti itu adalah menyakiti Allah. Atau panas ke panas saja, ini juga menyakiti Allah. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita gerah karena suhu tinggi, perubahan suhu dan sebagainya, itu tidak masalah. Kalau tujuannya tidak mencela, sekedar berita, itu masuk nomor 1. Jadi saya ulangi, adzaniya, masalah yang kedua, menyakiti, menyumpah atau mencela waktu disebut sikap menyakiti terhadap Allah. Ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, at-ta'ammul fi qaulihi fa innallaha wad-dahr. Mencermati maksud perkataan Nabi, Allah adalah waktu. Ini hati-hati kita ini. Allah adalah waktu bukan berarti bisa kita panggil dia dahar, tidak boleh. Ad-dahr bukan nama Allah. Tidak ada nama Allah ad-dahr. Waktu adalah cuma makhluk ciptaan Allah. Allah mempergantikan malam dan siang. Jadi Allah dipanggil sesuai dengan namanya. Tapi misal kita panggil, ya Allah yang mempergantikan waktu malam dan siang, itu boleh. Itu namanya menyebutkan sifat atau perbuatan Allah. Jadi ini kita pahami di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dipahami baik-baik bahwasanya Allah adalah waktu, bukan berarti waktu itu salah satu nama Allah, tapi maksudnya adalah Allah lah yang mempergantikan waktu siang dan malam. Yang keempat dan terakhir, sebentar, maaf masih batuk-batuk. Ar-rabi'ah annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsudhu biqalbihi. Seseorang bisa saja dia mencela waktu, tapi sekalipun dia tidak bermaksud mencela dengan hatinya, tapi bisa saja dia melakukan celaan terhadap waktu. Atau saya ulangi, seorang bisa saja mencela, menyakiti Allah atau mencela Allah sekalipun dia tidak maksudnya tidak mencela Allah. Jadi ketika waktu yang dia cela, dia tidak rela terhadap waktu, berarti Allah yang dia cela. Jadi bahasa ini sangat hati-hati kita, karena emosi, karena ikut-ikutan. Contoh saya pernah ceritakan di sini berapa tahun yang lalu, sekitar setahun yang lalu masalah. Ketika itu saya di pasar Keretaji pagi dengan istri sarapan, tiba-tiba hujan mau turun.
Terdengar kata ibu-ibu pedagang, hujan pula dia. Keluar kata-kata dari jarak jauh, terdengar keras suaranya. Masya Allah, ini hati-hati kita seperti itu. Atau misalnya kain baru dijemur, turun kalimat hujannya, kalau mau hujannya pisahkan lagi, angkat lagi kainnya. Demikian pengantar kita. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Silakan bapak-bapak, anantarasa tentang kaitan dengan tadi atau selainnya boleh. Silakan Pak anantarasa.